Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Abdul Hafid dan Muhammad Hanis Kholil Barok Selasa 15 Desember 2020 sekira pukul 11 malam resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Rembang. Hal itu setelah proses rekapitulasi suara selesai. Pasangan Hafid Hanis mendapatkan 214.237 suara, sedangkan pasangan lawannya Harno Bayu Andrianto meraih 208.736 suara. Selisihnya 5.501 suara atau 1,3%. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Rembang MIK Iqbal Fahmi mengumumkan hasil pilkada usai proses rekapitulasi di Gedung Balai Kartini memakan waktu 13 jam. Tetapi praktek tadi Selasa tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.20 waktu Indonesia bagian Barat. Dari hasil rekapitulasi tersebut, Hafid Hanis yang diusung Partai P3, PKB, PDI Perjuangan dan Golkar menang di 9 kecamatan meliputi Kecamatan Bulu, Saleh, Sarang, Sedan, Pamotan, Sulang, Pancur, Sluke, dan Kecamatan Lasem. Abdul Hafid adalah Bupati Rembang yang saat ini masih menjabat. Sedangkan duet Harno Bayu yang diusung Partai Demokrat, Nasdem, Gerindra, PKS, dan Hanura unggul di 5 kecamatan, masing-masing Kecamatan Rembang Kota, Kaliori, Sumber, Gunem, dan Kecamatan Kragan. Saksi pasangan calon Harno Bayu, Ali Irkam, mengaku sudah menyampaikan keberatan seperti adanya kotak suara tidak tersegel, pemilih tidak memenuhi syarat namun bisa nyoblos, dan sejumlah temuan kejanggalan, sehingga membuatnya enggan menandatangani hasil rekapitulasi. Soal gugatan, pria warga desa Bajing Jowo, Kecamatan Sarang, yang pernah menjadi anggota DPRD Rembang dari Partai Nasdem ini, menyebut akan dirapatkan dulu. Ia berpendapat gugatan tidak selalu ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi atau MK, tetapi bisa memanfaatkan jalur lain. Meski tidak merubah hasil kemenangan, baginya tak masalah. Kita masih belajar dari ini, hasil rekap baru kita nanti akan rapat untuk menentukan sikap. Langkah selanjutnya bagaimana untuk mengejar keadilan ini. Soal selisih yang 1% lebih itu memungkinkan dimentahkan oleh MK? Jalur untuk kita lanjutkan tidak hanya MK, banyak hal yang kita harus lakukan. Mungkin di KPP, mungkin di Bawaslu, Provinsi Pusat dan sebagainya. Hal-hal banyak, jadi ya, kalau memang itu di MK terkait masalah peraturan 1% ke atas, kita dapatkan 1,3, jadi harus maksimal 1%, proses lainnya masih bisa untuk kita tempuh. Kita akan berupaya, selagi itu masih dalam konstitusional, masih dalam jalur hukum, kita akan proses semampu kita. Tapi tidak akan merubah kemenangan ya? Ya nggak masalah, namanya ikhtiar, namanya berusaha. Yang pasti itu masih dalam konteks konstitusional. Ketua Tim Kampanye Hafid Hanis, Zaimul Umam, menjelaskan selisih suara antar dua pasangan calon sebesar 1,3%. Padahal berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi untuk sebuah daerah seperti Kabupaten Rembang dengan jumlah penduduk 500.000 sampai 1 juta jiwa, selisih perolehan suara paling banyak 1% dari total suara sah atau sekira 4.200 suara. Umam pesimis jika gugatan diajukan ke MK akan diproses karena tidak memenuhi syarat tersebut. 100.000 sampai 1 juta adalah 1%. Kalau mengacu ketentuan itu, peraturan itu mestinya nggak bisa kita pedomannya peraturan MK bahwasanya penduduk Rembang itu adalah 500.000 lebih, artinya 612.000. Artinya harus terpautnya hanya 1%, sementara terpautnya dari rekap ini adalah 1,3%. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Rembang, MIK Iqbal Fahmi, menyatakan pihaknya sudah memberikan jawaban gamblang terhadap keberatan saksi pasangan calon Harno Bayu. Meski demikian, jika saksi menolak tanda tangan, tetap tidak akan mempengaruhi penetapan. Apabila masih keberatan, Iqbal menambahkan gugatan ke MK maksimal 3 hari setelah penetapan hasil pilkada. Ia juga turut menyinggung untuk mengajukan sengketa pilkada, ketentuan selisih suara paling banyak 1%. Sejumlah kalangan memperkirakan jika gugatan diajukan ke MK akan tetap diterima, namun kemungkinan besar tidak ditindaklanjuti ke sidang pemeriksaan perkara karena syarat wajibnya belum terpenuhi.
melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten ya, sesuai dengan adanya dinamika di dalam pleno ya, ada banyak keberatan, tapi itu tidak tidak mengurangi keabsahan dari rekap ini. Jadi dari hasil ini nanti bisa kita tetapkan jika memang ada paslon yang keberatan bisa mengajukan keberatan dalam di MK. Jadi sesuai dengan regulasi maksimal 3 hari ya, bisa disampaikan ke MK. Selisih angka adalah 1% dari suara sah, sekitar 4.200 sekian. Sedangkan kita kemenangan selisih kita adalah 5.501. Sehingga secara normatif, sekali lagi secara normatif berdasarkan PMK ini, maka mohon maaf paslon 1 tidak punya kesempatan untuk melakukan itu. Secara normatif begitu. Namun demikian, ada azas umum di dalam peradilan Indonesia ini, baik melalui pengadilan maupun mahkamah, bahwa mahkamah maupun pengadilan tidak boleh menolak perkara. Sehingga ketika nanti paslon sebelah ini 01 mengajukan gugatan ke sana pendaftaran, saya meyakini tetap diterima, tetap diregister, cuma tidak bisa dilakukan pemeriksaan perkara. Kenapa? Karena syarat wajibnya tidak terpenuhi. Terlepas dari semua itu, ternyata tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Rembang mencapai 87% atau tertinggi nomor 2 se-Jawa Tengah. Suara sah untuk 2 pasangan calon 422.973 suara, ditambah dengan suara tidak sah 5.586, artinya total warga yang nyoblos 428.559. Angka 87% ini melampaui target yang dicanangkan KPU setempat. Kala itu hanya 77,5%.